Serangan udara terbesar sejak awal invasi itulah yang kini dihadapi Ukraina. Rusia menggempur dengan ratusan drone dan rudal, termasuk senjata hipersonik paling ditakuti, Kinzhal. Apakah ini pertanda eskalasi besar-besaran dan mengapa jet F-16 Ukraina kembali jatuh? Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, militer Rusia meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, mereka menggunakan rudal berpresisi tinggi dari darat, laut, dan udara, termasuk Kinzhal, rudal hipersonik yang melaju hingga Mach 10. Target serangan, fasilitas industri militer dan kilang minyak Ukraina. Total, lebih dari 537 senjata udara diluncurkan, 477 drone dan umpan, serta 60 rudal berbagai jenis. Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 475 dari total serangan tersebut, tapi sisanya tetap menghantam sasaran. Serangan ini menjadi yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Ukraina kembali kehilangan jet tempur F-16. Pesawat itu jatuh saat mencoba menangkis serangan Rusia. Sang pilot tewas karena tidak berhasil keluar tepat waktu. Ini adalah F-16 ketiga yang jatuh dalam perang, memperkuat kekhawatiran bahwa armada ini tak sekuat yang diharapkan dalam menghadapi gelombang rudal dan drone Rusia. Dalam pernyataan terbarunya di Telegram, Zelensky menyerukan kembali bantuan sistem pertahanan udara dari negara-negara barat. Dia menyebut hanya pertahanan udara yang bisa menyelamatkan nyawa warga sipil dan infrastruktur penting Ukraina. Dalam 1 minggu terakhir saja, Ukraina disebut meluncurkan lebih dari 1.270 drone, 1.100 bom luncur, dan 114 rudal ke berbagai kota Ukraina. Dampaknya bukan hanya militer, tapi juga warga sipil, dari Odessa, Cherkasy, hingga Ivano-Frankivsk. Zelensky menyebut serangan ini sebagai teror udara terbesar sejak 2022. Pertanyaannya sekarang, apakah Rusia sedang meningkatkan skala perang secara permanen? Atau ini hanya balasan terhadap keberhasilan serangan Ukraina sebelumnya ke Crimea dan wilayah Donetsk? Fakta bahwa Kinzhal kembali digunakan menunjukkan bahwa Moskow sedang mengirim sinyal kekuatan ke NATO dan sekutu Ukraina. Ukraina berada di bawah tekanan besar, bukan hanya secara militer, tapi juga diplomatik. Apakah Barat akan merespon dengan menambah bantuan senjata canggih? Ataukah kelelahan politik di Washington dan Brussels akan membuat Kiev semakin sendiri? Serangan besar-besaran ini bisa jadi penentu arah perang dalam beberapa bulan ke depan.